Sidoarjo. Di sini saya sudah bersama dengan pemimpin redaksi daripada NU Gresik. Selamat siang Mas Kidir. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baru saja kita menyaksikan adanya acara launching daripada studio podcast ini. Kemudian beberapa hari yang lalu saya juga lihat YouTube daripada NU Gresik ini dan sudah beberapa kali merilis adanya podcast. Saya juga sempat memutarnya. Kira-kira nih Mas, tantangan untuk menjalankan podcast tersebut, kira-kira apa nih tantangannya? Barangkali nanti bisa dibuat pegangan untuk tim Media Center menjalankan podcastnya yang baru. Ya baik, terima kasih. Dengan Mbak siapa Mbak? Putri. Mbak Putri ya. Jadi untuk podcast yang pernah dirilis oleh Nugres Channel, jadi kita memang Nugres itu punya beberapa platform ya, dari website punya, dari media sosial ada juga Nugres Channel untuk YouTube-nya. Dan kita baru nyoba kemarin secara by program, secara momentum. Saat itu memang momentumnya Ramadan. Jadi ada semacam yang paling penting dalam podcast itu ternyata setelah kita lalui, karena memang pengalaman pertama, yang pertama adalah konsep podcastannya itu seperti apa. Jadi itu yang pertama, dan karena memang konsep yang kita sasar ini adalah Ansor, dan kita coba untuk mempertemukan apa yang menarik di Ansor. Dan baru-baru itu dalam momentum podcastan itu memang yang paling baru adalah kongres Ansor yang berapa saya lupa, ke 20 berapa gitu, saya nggak terlalu. Tapi ada satu hal yang membuat saya dan teman-teman menarik, ya, ini temanya. Jadi temanya saat itu peta jalan NU GP Ansor, peta jalan NU masa depan. Lalu kita merasa ingin mereplika ya, atau menduplikat itu, dan kemudian kita kontekstualisasikan dengan Gresik, dengan kabupaten. Kalau nasional ngomong peta jalan, maka kita kepingin bikin, kita nggak harus lewat jalan yang besar, tapi kita lewat jalan lorong-lorong. Makanya kemudian podcastan kita saat itu kita namai dengan Lompongan Ramadan. Iya. Lompongan itu jalan yang nanti akan menuju ke jalan raya, ke jalan mana gitu. Jadi kayak tembusan. Dan tantangan yang kedua adalah kita tantangan yang kedua kita itu janjian dengan narasumber ini, karena memang hampir sekian narasumber itu lebih dari 9 orang narasumber adalah anggota dewan terpilih, kader Ansor yang anggota dewan terpilih, sehingga mereka punya kesibukan. Jadi tantangan kita itu janjian waktu yang tepat. Dan tantangan yang kedua yang ketiga adalah kru kita sendiri. 1 tadi tema, 2 narasumber, 3 itu kru kita sendiri, kesiapan kru. Kadang menyesuaikan schedule yang tepat, narasumbernya bisa, krunya nggak bisa, karena kita kan kolektif ya, jadi jalan bareng. Dan setiap kru itu juga punya kesibukan masing-masing, punya keluarga, juga punya kerjaan. Jadi memang kita harus betul-betul pinter ngatur waktu. Ini cuma. Jadi pemirsa, ternyata dalam proses pembuatan podcast tentunya tidak akan jauh dengan tantangan-tantangan yang telah disebutkan oleh Mas Kidir tadi. Antara lain ada tantangan terkait konsepnya, kemudian ada narasumbernya juga, scheduling waktu dan lain sebagainya, dan yang lain, dan yang terakhir ini apa tadi Mas? Yang terakhir adalah krunya. Oh iya, krunya ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mas ya, untuk harapan yang bisa Mas Kidir berikan untuk studio kita yang baru dan juga media center ini. Ya. Nugres ini saya secara pribadi ya, artinya Nugres, dan karena memang yang bersinggungan dengan salah satu foundernya NU Sidoarjo, Mas Ali, ya. Ini memang saya dekat dengan beliau, jadi kita sering bertukar pikiran, bertukar ide. Dan
Pertama saya dari Nugres mengapresiasi betul bahwa media center NU Sidoarjo ini pastinya akan menjadi trigger buat ranting yang lain. Artinya bisa menjadi, saya katakan berkali-kali bahwa memang banyak platform media di NWC ya. Katakanlah YouTube, mereka hampir semuanya punya. Di Bano semuanya punya. Hanya saja yang kemudian dikelola secara profesional, terus kemudian punya concern yang lebih fokus itu, saya melihatnya masih NU Sidoarjo yang jadi juara. Jadi artinya bahwa dan termasuk upaya-upaya untuk ini peningkatan kapasitas kayak hari ini misalkan berkolaborasi dengan Kominfo untuk meningkatkan kapasitas krunya, itu saya pikir juga adalah salah satu bentuk tanggung jawab kaderisasi juga. Artinya kita dalam dunia platform media itu nggak cukup dengan alat, nggak cukup dengan finansial, tapi juga ada kapasitas kader yang terus di-upgrade. Harapan saya bahwa ini menjadi trigger bagi ranting yang lain. Lalu ruang podcast yang sudah sangat cukup ini, sudah sangat luar biasa ini, bisa dimanfaatkan secara maksimal karena ini di bawah naungan Lembaga Perekonomian NU Ranting ya. Jadi makanya kemudian harapannya memang bisa memberikan kontribusi buat ranting ya. Artinya hari ini dunia media sudah berkembang menjadi dunia bisnis, semua branding melalui media. Artinya utamanya bisa membersamai aktivitas ekonomi warga Nahdien. Warga Nahdien punya aktivitas ekonomi apa, kita branding. Kita hadirkan di sini, disuruh cerita misalkan atau apalah yang bisa kita eksplor untuk mendorong warga Nahdien supaya lebih berdaya. Mungkin itu Mbak Putri yang bisa saya sampaikan. Yang saya tekankan lagi atau yang terakhir adalah semoga barokah, semoga manfaat, semoga doa-doa yang dipanjatkan oleh para kiai, dukungan para kiai, para anak-anak muda ini menjadi ruh dari semangatnya Media Center NU Sidoarjo. Baik, terima kasih waktunya Mas Idir. Semoga kerjasama antara Nugres dan Media Center NU Sidoarjo ini terus berlangsung ya Mas. NU Sidoarjo bergerak bermanfaat, berguna bagi umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.